Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar semua masih di dalam hadirat Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you for the anointing. Urapan yang dari surga turun. Holy, 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 holy are you, oh God. You're amazing. You are great. You are awesome. Engkau luar biasa ya Tuhan. Saya merasakan urapan turun pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Ini yang aku mau Tuhan. Roh-Mu bersama kami pagi hari ini. Aliran Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Every yoke be destroyed. Every yoke of bondage be destroyed right now in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ikatan-ikatan dosa dihancurkan dengan kuasa darah-Mu, minyak urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Roh pertobatan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap orang yang datang Tuhan, kami mau bereskan hati kami di hadapan-Mu, supaya firman yang dilepaskan jadi lancar, diaplikasikan di dalam hidup kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu, firman-Mu yang akan dilepas. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami. Pakai mulut aku Tuhan pagi hari ini. Engkau yang bicara, bukan saya yang bicara, tapi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Peace be with you. Tahu artinya? Damai sejahtera menyertai hidupmu. Amin. Haleluya. Saya nggak tahu apa yang kalian dapat tahun 2025 pesan Tuhan. Sama nggak ya? Saya akan kasih tahu. Pesan Tuhan 2025 ini tentang prepare my bride. Siapkan mempelaiku. Siapa mempelai Tuhan itu? Mempelai Kristus itu siapa? Betul? Ayo. Orang yang mempelai Kristus, mereka tahu, yakin. Tapi orang-orang yang tidak yakin, belum. Tapi bisa. Mau jadi mempelai Kristus? Halo, lihat tangan, lihat sini. Mau angkat tangan? Mau? Mau jadi mempelai Kristus? Amin. Gak gampang loh. Bisa rasa sakit, bisa duka, bisa nangis. Karena jadi mempelai Kristus itu harus salibkan hawa nafsu kita. Kalau tidak salibkan, tidak bisa menghasilkan 9 roh Kristus. Halo? Pernah dengar? 9 roh Kristus itu apa? 2 roh, kasih, damai, sukacita, menguasai diri. Kita harus menghasilkan 9 roh Kristus. Kalau roh Kristus tidak ada di dalam hidupmu, artinya apa? Tidak berbuah. Tidak berbuah. Orang-orang yang tidak berbuah
X apa ya bahasa Indonesia? Yang potong pohon. Apa itu namanya? Apa? Kalau bahasa Inggris X. Jadi orang-orang yang tidak berbuah, X-nya udah di akarnya, siap buat dipotong. Kenapa sih ini paling penting di dalam kepercayaan Kristus? Penting loh. Kita baca bersama ya nanti. Penting karena tanpa 9 roh Kristus tidak bisa melayani. Nggak ada dampaknya. Yang ada apa? Tahu, kita disebut pohon. Yesus yang ngomong. Kita disebut pohon. Pohon yang buruk, tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang buruk. Kok nggak ada amin? Sudah bangun? Atau banyak tekanan dalam hidupmu? Yang respon itu roh kita, bukan ini kita. Jangan pakai ini kalau datang ke sini. Roh kita. Kita udah gak dosa lagi, bebas menyembah Tuhan. Tapi kalau udah pakai ini, dosa masih ada di dalam. Sulit buat angkat tangan. Sulit buat katakan amin, setuju. Sulit karena daging. Saya dulu artis ya, introduksi sedikit. Waktu jadi artis banyak musuh, banyak. Harus lewatin banyak hal yang tidak. Orang lihat wah glamor, banyak duit, banyak uang. Maaf, kalau duit kasar, banyak uang. Tapi mereka nggak tahu harus lewatin apa sampai di atas. Tapi saya nggak mau terlalu detail, karena saya mau lepaskan pesanan Tuhan, pesan Tuhan 2025 ini buat kalian. Jadi kalian itu di mata Tuhan spesial. Amen. Dan berharga. Amin. Saya nggak minta-minta, oh aku mau khotbah di Rempoa. Anda nggak kenal saya juga tidak kenal Anda. Nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Yang penting saya atau dia? Tuhan yang utus saya ke sini. Apa yang terjadi? Ini yang saya udah alami. Di dunia film banyak musuh. Di dalam gereja banyak musuh juga. Apa bedanya? Saya kan nggak ngerti waktu injek gereja tahun 1998 waktu kerusuhan Indonesia terbakar. Dan kontrak yang saya masih 2 tahun sama perusahaan Elam Perkasa PT, bikin kontrak lagi. Saya udah pengen keluar karena saya nggak bisa fokus ke Tuhan, karena di dalam keadaan dunia itu hancur dan nggak ada tujuan buat saya. Tuhan gimana saya bisa keluar, ini kontraknya saya nggak bisa batalin, malah dikasih 10 tahun lagi. Saya mau dibayar 20 M saudara. Waktu itu 1998. Dan itu bukan yang fix, bisa lebih 10 tahun itu. Apa yang terjadi? Kerusuhan, dibakar, dolar naik, $1 bisa sampai 16.000, pound sterling sampai 20. Wush. Tahu-tahu bos saya dipecat. Terima kasih Tuhan. Ada orang dipecat bilang terima kasih Tuhan, pujilah namamu. Gak ada. Tuhan, berikan aku kerja Tuhan, supaya ada makanan di meja. Saya beda senang. Gak semua harus sama kayak saya. Tapi yang luar biasa,
Saya pikir semua orang waktu bertobat ya, masuk dalam gereja sama seperti apa yang saya alami. Ternyata nggak, beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Semua beda-beda, tapi tujuannya apa? Bertobat. Mau nggak damai? Amin. Cuma gini. Mari, kalau rohmu itu nyala, pasti yes, amin, aku setuju. Nah itu orang yang udah bangun, udah terbakar. Saya sudah 27 tahun di dalam hadiratnya. Sudah banyak saya lihat gereja yang saya layani, khusus buat Betani Pak. 4 tahun komitmen. Enggak, saya nggak jadi pendeta atau saya nggak cari status, titel, enggak, saya nggak cari. Apalagi uang saya udah banyak, nggak ada artinya. Tapi orang-orang di dalam kejar uang, bukan fokusnya ke Tuhan lagi, tapi uang yang difokus. Buat saya sih nggak masalah, itu kan pilihan. You have a choice. You have a choice, to be good or bad. That's your choice. Saya nggak bisa paksa. You mau jelekin saya, silakan, nggak masalah. Tapi ini penting. Jadi mempelai Kristus. Bisa. Jangan gambar saya nggak laku. Firman Tuhan di atas boleh nggak? 1 Petrus 4 ayat 14. Hati-hati apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Apalagi orang yang baru dibaptis, darah Kristus ada di atas hidupnya, terus kita hakimi dia, menghujat dia. Halo? Ngerti nggak? Digosipin, dicelekin. Ini lagi 2025 terjadi loh. Saya yang dialami. Jadi firman itu nyata, benar. Amin. Amin. Berbahagialah kamu jika kamu di lista. Ya kita ganti, bukan ganti ya. Pengertiannya hujat, dicelah. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada di dalam. Amin. Coba bayangkan, orang udah pelayanan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Karena apa? Nggak ada pengertian, tidak bisa diaplikasikan. Jadi nggak ada tindakan. Amin. Roh yang ada padamu, terusnya, halo? Satu 4:14. Nah, kalau bahasa Inggrisnya beda ya, boleh nggak? Terjemahannya nggak sama bahasa Inggris. Mirip. Kacamata saya boleh, udah berumur. Maaf ya. Udah tidak muda lagi, ini udah mau 60 saya. 1 Petrus 4:14. Ini baru beli nih Alkitab. Saya punya 2, satu lagi di Surabaya. Tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris buat saya lebih gampang dan dalam sekali artinya. 4:14. Memang kita kalau ditegur nggak enak, karena dagingnya nggak mau mati, kita yang harus matikan. Amin. Amin. Nah itu baru responnya enak.
Oke, 14. If you are reproached, blaspheme for the name of Christ, blessed are you. Berkati orang-orang yang jelek-jelekin kamu, kamu ditolak, kamu dihina. Jangan takut, nggak usah khawatir, nggak usah pikirin, nggak usah balas. Nggak perlu, biarin aja mereka jadi tukang gosip, tukang jelek-jelekan, biarin aja. Tiba-tiba nggak ada lagi orangnya. Halo. Tiba-tiba nggak ada lagi orangnya. Kemana? Meninggal. Kenapa? You nggak bisa tantangkan. You cannot challenge the Holy Spirit. Yes. Nggak bisa. You lebih hebat dari Roh Kudus. You are digging your own grave. You tantang dia. Kamu lagi kematianmu sendiri, kamu yang ingin sendiri. Hati-hati. Kalau tidak mengerti firman, lebih baik. Kau nggak ada amin? Amin. Berkat hanya lancar. Kadang-kadang nggak perlu doa, baru mikir. Ada yang ketok pintu. Dus, makanan semua. Halo, pernah alami? Saya udah alami, udah 27 tahun. Sampai hari ini nggak punya apa-apa, nggak milik apa-apa, karena saya tahu sebentar lagi saya pulang. Nggak perlu ribut dengan harta-harta yang di bumi. Orang yang sudah pisah dari dunia tidak akan kejar lagi dunia, tidak akan punya interest, udah nggak tertarik lagi. Pengennya apa? Karena roh yang ada di dalammu udah nyatu. Apa yang dulu kita suka, udah nggak suka lagi. Pengen buru, Tuhan ambil saya, pengen pulang. Udah gak tertarik lagi dunia ini, biar dunia ini kacau. Ambil aku Tuhan, ambil roh. Aku mengasihimu Tuhan. I love you Lord. I don't love the world, but I love you. Aku mengasihimu Tuhan. Wow. Itu yang paling terbaik saya alami. Kasihnya Tuhan, bukan uang. Orang yang masih kejar uang, gak ada kasih, gak ada kasih. Mau semua jadi lancar dalam hidupmu? Amin. Halo? Amin. Cuma 3 orang, Pak Bro? Amin. Amin. Pilih mana, gaji atau berkat? Berkat. Blessing or wages? Blessing. Blessing. Kalau gaji setiap bulan, betul? Ada yang mingguan, tapi berkat setiap detik. Setiap saat. Lagi berat hati, tahu roh hiburan datang. Amin. Berkat. Amin. Berkat yang Tuhan mengatakan dalam firman itu roh. Karena yang serang Anda itu roh jahat dan manusia dipakai. Dipengaruhi. Makanya saya tidak banyak teman Pak, apalagi di dalam Tuhan gak ada. Kalau you sudah pisah dari dunia, you jadi kebal dunia, tapi jadi peka hadirat Tuhan. Amin. Suara Tuhan you Amin. bisa dengar jelas. Saya nggak mau ngomong lebih dari itu, nanti saya dilempar batu. Lanjutin ya, karena semua yang diserang di dalam hidupmu, jangan khawatir. Karena apa? On their part, he is blasphemy. Amin. Bagian orang-orang yang serang kamu, menghujat dia. Ada pengampunan nggak? Kalau you hujat Roh Kudus, nggak ada pengampunan. Mereka udah mati tapi masih jalan di bumi.
Ya, udah jalan di bumi tapi udah menghujat. Hati-hati. Udah ada 3 gembala meninggal. Belum umur 60 tahun. Ya, you're safe. You udah lewat 60, berarti bukan Anda. Tapi sudah saya lihat firman ini nyata. Jadi kalian itu nggak perlu takut kalau orang mau gimana sama Anda. Dia akan balas. Pasti dia akan balas. Saya sendiri sudah lihat. So on their part, He is blasphemy. But on your part, He is glorified. Bagianmu yang tidak balas, Tuhan dipermuliakan dengan hidupmu. Karena responnya tidak balas, tidak ngomong lagi, tapi dikatakan biarin aja, mereka tidak mengerti firman. Ampuni mereka, tapi nggak bisa mengampuni, soalnya udah hujan. Satu dosa yang tidak bisa diampuni, bukan kategori yang lain-lain yang banyak yang dibahas. Oh ini nggak bisa ini. Mereka jadi Tuhan. Saya pernah tanya, saya bukan orang yang tahu semua apa yang di dalam firman. Kalau Tuhan nggak kasih tahu, ya saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan bagikan sesuatu, itu buat saya, supaya aku tahu. Nah, sebagai banyak orang telepon saya buat counseling, itu jarang. Sekali-sekali 5 tahun ada orang telepon, Pak dosa nggak kalau begini-begini? Ya nanti aku tanya dulu ya. Saya bukan ciptakan Alkitab. Tanya dulu. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, gimana ini orang tanya dia boleh nggak? Terus dosa nggak? Terus Tuhan kasih dalam roh saya Matius, cuma satu dosa yang tidak bisa diampuni, yang lain bisa diampuni. Cuma satu, tidak bisa ampuni orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Ya, share ini semua karena banyak gereja tidak ngerti. Ini penting, saudara. Penting. Sebagai mempelai Kristus, dia mau menyalibkan kedagingan hawa nafsu. Amin. Bukan artinya kita perfect, kita masih di tubuh dosa kok. Makanya Tuhan Yesus mau kita salibkan, bukan dibiarkan aja. Jadi bukan di sini ya, di luar. Saya kenal juga sakit, dikata-katain yang nggak benar, sakit hatiku. Apalagi dia, halo, roh yang ada di dalammu, dia juga sakit. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bukan orang yang dendam asmara. Itu film saya dulu. Saya nggak bisa dendam. Saya bukan orang yang langsung menghakimi. Buat apa? Saya udah mengenal Tuhan kok. Bukan saya cuma mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mengenal saya. Itu bedanya. Orang aku saya mengenal. He doesn't even know you because you're not bearing fruit. You become unfruitful children. Bagianmu di api. Makanya kita perlu menyalibkan supaya 9 roh Kristus itu ada. Apa yang paling pertama kalau kita datang ke orang yang berbuah? Apa yang terjadi? Bisa rasa kasih. There's love. Not your love, but His love. Love. Kok aku bisa rasain juga ya? Kok enak ya? Jadi nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada. Terus ada sukacita yang luar biasa. Dari dalam, bukan dari apa yang kita lihat. Itu bukan sukacita. Dari dalam roh kita.
Tuhan hanya bicara di dalam rohmu, bukan pikiran, rohmu. Amin. Amin. Boleh saya pinjam 3 orang? Pak dan teman-teman ada? Ya, 2. Boleh ya? Sini atas panggung. Saya mau kalian lihat the vision, spirit, soul, flesh. Oke, kita spirit dulu. Spirit yang harus di depan. Dia yang harus dominan. Karena banyak orang nggak bisa tangkap. Jiwa. Depan. Siap, nggak benar. Depan sini. Daging. Ya. Kita diajarin harus roh, jiwa dan daging. Coba balik. Yuk di belakang sekarang. Nah, ini di depan daging. Depan sini, depan dia, depan jiwa. Kalau dunia, daging, jiwa, roh. Ini nggak berfungsi. Ini juga nggak bisa lakukan firman Tuhan. Dia nggak bisa. Diperintahkan sama Yesus, nggak mau dia. Halo? Pak, harus bertobat. Nggak mau. Daging, hawa nafsu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kita harus salibkan hawa nafsu kita. Sakit nggak? Sakit. Berhenti gosip, sakit nggak? Sakit. Jelekin orang, sakit nggak? Sakit. Udah biasa ngomong jorok terus berhenti, sakit. Kalau nggak sakit, bukan salibkan daging. Halo? Itu kasih makan daging terus. Ya gosip terus, gosip. Dikasih makan terus. Gak bakalan bisa maju. Halo? Yang bisa maju the spirit man. Udah banyak aliran ini kekristenan air sama. Yang khotbah dia ini. Bisa nggak khotbah? Bisa. Setan aja bisa khotbah. Malah dia roh. Halo? Bisa menyembah? Bisa. Bisa teriak-teriak? Bisa. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Kalau kita kasih makan terus daging, your mind dibutakan sama setan. Setan mau kamu hidup di dalam daging, di dalam dosa. Dia nggak mau bertobat, nggak bakal bertobat, nggak bisa. Tapi rohmu bisa. Balik lagi, sekarang ini di belakang. Daging di belakang, sekarang roh di depan. Saya mau tanya saudara-saudara, apakah rohmu yang pimpin dengan roh Tuhan? Karena roh Tuhan nyatu, hidupmu jadi lancar. Roh Tuhan tidak bisa nyatu sama dosa dagingmu, hawa nafsu. Ini banyak yang nggak mau terima. Karena apa? Ini kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan banyak yang nggak mau. Mereka lebih suka agamawi. Baju harus rapi, pakai dasi. Ini yang saya alami. Jangan pakai sendal, pakai sepatu. Aduh, kita bukan ibadah. Kita lagi doa di tempat ruangan kecil. Saya pengen santai dong. Tapi ada tempat-tempat yang memang harus. Tapi kalau udah terlalu agamawi, gak betah saya. Karena saya sudah berjumpa sama Kristus tahun 94. Ketemu loh. Dan saya juga udah lihat setan. Beda orang-orang. Yesus sama setan saya udah tahu memang beda. Gak sama. Tapi kelakuan ini penting buat mempelai Kristus. Jadi satu disalibkan, yang kedua
Rohmu yang harus jadi dominan, bukan dagingmu. Saya udah kasih tahu, mau lancar semua, dia harus nomor 1. Daging hawa nafsu harus dilarang. Kenapa saya pisah dari dunia? Harus pisah. Mempelai Kristus artinya pisah dari dunia. Kita udah gak tertarik lagi dengan dunia. Jadi semua apa yang kita pakai itu cuma alat. Tapi gak posesif. Wah, saya harus punya 5 mobil, 2 pabrik. Udah lebih itu lagi, udah gak tertarik. Saat kita dibutuhkan, Tuhan kasih. Kadang-kadang gak minta, ditambahkan. Betul Petrus? Petrus sudah alami. Gimana ya? Kita temu, dijawab sama Tuhan. Halo? Gak susah payah kok. Ikutin Tuhan sebenarnya gak susah payah. Tapi kita pilih daging yang dikasih makan. Ini udah di mana-mana. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Thank you ya. Saya juga bisa bilang I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Kenapa kok bisa saya bisa I love you? Karena saya nggak punya dendam masalah. Orang-orang sakitin saya, biarin aja. Nggak aku pikirin. Aku bukan jahat sama mereka, aku mengasihi mereka. Mau jahat sama saya, silakan. Nanti kan you deal sama dia, bukan sama saya. Amin. Amin. Jadi jangan khawatir dengan hidupmu. Apapun yang Anda diserang, don't worry. Tuhan di pihakmu. Yes. Jangan lihat situasi. Yeah. Tuhan nggak ajarin kita pakai mata, pakai iman. Amin. Apa yang kita sudah baca itu harus jadi nyata dalam hidup kita, diaplikasikan, baru tindak. Tindak berkat Tuhan. Amin. Ya, kita nggak kejar berkat, bukan kejar materi, kita kejar Dia. Yes. The more you chase Him, the more you will love your enemy. You will love people that hate you. Kalian akan mengasihi yang benci sama kalian. Kalian akan mengasihi yang fitnah, cemooh, menghujat. Amin. Siapa yang tahu hidup kita bukan hak kita lagi? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, mari hari ini mulai. Yes. Ya, penting saudara. Ini pesan Tuhan. Saya cuma mau baca cepat-cepat. Habis itu tanya sama Tuhan, artinya apa? Ini Tuhan kasih tahu sama saya tahun kemarin. Saya tanya Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Salibkan dagingmu. Gak gampang, sakit pasti. Tapi bisa, bisa dimampukan. Amin. Spirit of enabling will enable you to do His will. Yes. Apalagi grace. Grace will empower you to do His will. Yeah. Jadi nggak ada alasan nggak bisa lakukan firman Tuhan atau perintahnya. Karena anugerah itu ada di atas hidupmu. Amin. Supaya bisa segala sesuatu yang kalian hadapi di hari-hari ini. Asal dia ada di dalam hidupmu. Yeah. Bisa. Amin. Amin. Roma 8 ayat 1 bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia boleh. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Orang yang ada di dalam Dia, tidak ada lagi hakimnya. Judgment.
condemnation. Udah nggak dituduh, you orang dosa. Udah nggak ada lagi. Karena sudah bebas. Sudah tidak ada dosa lagi dalam hidup kita. Amin. Gimana itu caranya? Ya bertobat. Setiap hari, setiap saat. Kita ini bukan orang yang sudah punya tubuh kemuliaan. Ini masih tubuh dosa. Halo, saya bukan Superman. Pasti melanggar. Tapi orang-orang yang berani bilang, wah dia salah. Dia udah jadi Tuhan. Dan dia sudah lupa, sudah diampuni. Halo, ini terjadi. Ini firman-Nya. You mau percaya siapa? Orang atau firman? Firman. Halo, firman angkat tangan. Mau lakukan ini, saudara? Amin. Yang saya tahu banyak orang nggak mau sakit, nggak mau menderita, nggak mau nangis-nangis. Tapi no choice. Udah nggak ada pilihan. You mau ikutin setan, silakan. Gampang dia. Jahat aja semua sama orang. Halo. Kalau sama Tuhan enggak. Beda. Musuh aja harus dia ampuni. Gimana caranya Tuhan? Udah luka. Bisa. Disimpan juga jadi borok nanti. Hatimu. Kayak nanas keluar. Jangan saudara. Itu menghancurkan hidupmu. Ingat ini aja, hidup cuma sementara. Hidup hanya sementara. Semua apa yang kalian milik hilang. Halo? Gak ada lagi. Tuhan lagi cari orang-orang yang benar-benar hidupnya jadi mempelai, berbuah yang banyak, menderita seperti Kristus, sakit seperti Kristus, tapi hasilnya ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, lemah lembut, belas kasih. Wow, itu yang aku mau. Nggak mau yang lain. Mobil, cuma A ke B, udah. Kalau you masih ngeceng-ngeceng, ya you nggak milik Kristus. Harus punya Roh Kristus di dalam hidup kita. Nggak semua orang dipilih. Enggak semua. Only a few are chosen. Semua dipanggil, tapi cuma sedikit. Chosen people itu artinya apa? Orang yang dipilih Tuhan artinya apa? Dia mau serahkan hidupnya sepenuhnya ke Dia. Enggak ada kompromi. Ada nggak orang? Berat ini, memang berat. Tapi udah gak ada choice. Selebriti di Amerika sudah sold out jiwanya kepada setan. Masa kita nggak bisa ke Tuhan? Sold out to God. Halo? Emang dunia ini enak. Ikuti Tuhan berat. Harus lepaskan itu semua. Amin. Siapa yang lagi lewatin tekanan, kekhawatiran, ketakutan, berdiri. Ayo, gak usah lihat orang lain. Halo, ada orang sih? Saya mau doain. Nanti Roh Kudus yang sentuh kalian, bukan saya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mau mengalir aja. Apa yang Tuhan suruh saya akan bicara. Tuhan sangat mengasihi kalian. Kalian mungkin nggak tahu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu turun di atas hidup mereka. Roh kasih. Roh kasih yang penting, yang dibutuhkan saat ini Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Lepaskan
apapun yang lagi tekan di dalam hidupmu, lepaskan aja. Tuhan akan sentuh hatimu. Tuhan akan jamah hatimu. Itu dia, mulai turun. The love of the Father fall. Kasih Bapa turun. Haleluya. Tuhan, kau melihat keadaan mereka. Tuhan lihat perjalanan. Tapi kalau kalian mau, Tuhan juga mau. Rendah hati turun, supaya anugerah ditambahkan. Orang-orang yang punya rendah hati, more grace will be added to those who humble themselves. Humble. Spirit of humble is in this place. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Di tempat ini. Kau luar biasa di dalam umatmu yang terkasih dan mau jadi mempelaimu, yaitu berbuah yang banyak. Supaya kami bisa melayani orang lain. Kami mau dipakai di hari yang gelap Tuhan. Semakin gelap, manusia semakin gelap, tapi mempelaimu semakin terang. Terangmu Tuhan, berkat jadi lancar. Tidak ada lagi roh-roh yang tidak dari Tuhan keluar. Hanya ada Roh Kudus di dalam hidupmu, hatimu, pikiranmu, supaya dipimpin oleh Roh. Rohmu yang aktif dan dominan. Dagingmu disalibkan sampai mati. Hawa nafsumu mati. Kita jadi orang-orang mati supaya Yesus hidup di dalam kami. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Dia yang hidup, kita yang mati. Terima kasih Tuhan, aku serahkan umatmu, aku serahkan semua di dalam tanganmu, rencanamu Tuhan. Saya nggak perlu tumpang tangan ya, karena saya udah lihat, udah berapa orang sudah dijamah sama Tuhan sendiri. Karena tangan Tuhan lebih besar dari saya. Haleluya. Ini berkat saudara, berkat Roh. Nanti berikutnya jasmani. Rohmu yang harus diberkati dulu. Lepas dari semua ikatan. Supaya bebas. Bebas buat menyembah Tuhan. Bebas puji-pujian. Nyanyi-nyanyi cinta kepada Tuhan. Dengan bebas. Itu yang saya sangat berterima kasih ke Tuhan. Sekarang saya dibebaskan dari dosa. Dikasih kesempatan buat bertobat, bukan cuma sekali bertobat, tapi berkali-kali sampai saya mati harus bertobat. Bukan sekali. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu, pesan-Mu. Jadi mempelaimu, kami mau terus berbuah yang banyak Tuhan, supaya kami bisa melayani orang lain. Bisa dimakan kasih, sukacita, damai, kebaikan, lemah lembutan, belas kasih, menguasai diri. Terima kasih. Kami terus menyembah Kau Tuhan. Kami berlutut di hadapan-Mu. Kami ini siapa Tuhan? Bukan siapa-siapa. We nothing Lord. But you are everything. Kau segala-galanya Tuhan.
Terus ya Tuhan, Kau bekerja sampai kami mau dijemput sebentar lagi Tuhan. Ya. Siapkan hidup kami, biar kami terus dikuduskan, Ya. dimurnikan Ya. seperti-Mu ya Tuhan. Yes. Saling mengasihi, saling unity di dalam tubuh Kristus. Amen. Bukan pisah Tuhan, tapi jadi satu dengan orang-orang yang bersama imannya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya. Yang diberkati berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih Pastor Renaldi untuk kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, saatnya kita akan